Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Anwar Mubarok, semester 8 mahasiswa Stainu Cianjur. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kajian penting dalam ilmu hukum Islam, yaitu yang biasa disebut dengan tarikh tasri atau sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Pembahasan ini sangatlah penting karena hukum Islam yang kita kenal saat ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Hukum Islam mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, hingga perkembangannya berbagai mazhab dan proses kodifikasi hukum Islam. Langkah yang pertama yang perlu kita bahas ialah pengertian tarikh tasri itu sendiri. Tarikh tasri secara bahasa berarti tarikh, secara bahasa itu berarti sejarah atau perjalanan waktu. Sedangkan tasri berasal dari kata syara yang berarti menetapkan atau membuat aturan. Dengan demikian, tarikh tasri dapat dipahami sebagai ilmu mempelajari sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam sejak masa Rasulullah sampai masa setelah. Tarikh tasri tidak hanya membahas apa hukum Islam itu, tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum tersebut lahir, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Melalui tarikh tasri kita dapat memahami bahwa perkembangan hukum Islam sangat berkaitan dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan persoalan yang dihadapi umat Islam pada setiap zaman. Kedua, periode-periode perkembangan hukum Islam. Adapun secara umum, sejarah perkembangan hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya yang pertama, masa Rasulullah. Periode pertama adalah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sejak beliau menerima wahyu hingga wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa ini, sumber utama hukum Islam ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika muncul sesuatu persoalan di tengah masyarakat, penyelesaiannya dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah dapat berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang kemudian menjadi sunnah. Nah, periode ini hukum Islam berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran juga diturunkan secara bertahap sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan secara perlahan. Contohnya adalah proses pengharaman khamr. Pengharaman khamr tidak langsung dilakukan dalam satu tahap, tetapi melalui beberapa tahapan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan larangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW juga mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masyarakat. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan, dan yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, periode ini sangat penting dalam sejarah hukum Islam karena wilayah Islam semakin luas dan muncul berbagai persoalan baru yang sebelumnya belum terjadi pada masa Rasulullah. Dalam menghadapi persoalan tersebut, para sahabat berpedoman kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, apabila tidak menemukan ketentuan secara langsung, mereka melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Salah satu contoh penting adalah pada masa Khalifah Abu Bakar ketika terjadi persoalan orang Arab menolak membayar zakat.
Nah, Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi mereka setelah melakukan pertimbangan terhadap keadaan umat Islam. Nah, pada masa Umar bin Khattab, penggunaan ijtihad semakin terlihat. Umar dikenal sebagai salah satu sahabat yang banyak melakukan pertimbangan terhadap kemaslahatan masyarakat dan dalam menetapkan suatu kebijakan. Yang ketiga ialah masa tabi'in. Setelah masa sahabat, perkembangan hukum Islam memasuki masa tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dan belajar dari para sahabat Nabi. Pada masa ini wilayah Islam semakin luas. Pusat-pusat keilmuan Islam mulai berkembang di berbagai daerah seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basroh, dan juga Syam. Nah, perbedaan kondisi masyarakat di berbagai wilayah menyebabkan munculnya perbedaan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum. Dari sinilah kemudian berkembang berbagai corak pemikiran fikih. Di Madinah misalnya, para ulama banyak menggunakan praktik penduduk Madinah sebagai salah satu pertimbangan. Sementara di Irak, para ulama lebih banyak menghadapi persoalan baru sehingga penggunaan ra'yu dan juga qiyas berkembang lebih kuat. Yang keempat ialah masa imam madhab. Nah, perkembangan hukum Islam kemudian semakin pesat pada masa munculnya para imam madhab. Empat madhab fikih yang paling kenal ialah madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua madhab Maliki yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat ialah madhab Hambali yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Para imam tersebut memiliki metode masing-masing dalam memahami dan menentukan hukum. Namun perbedaan pendapat di antara mereka bukan berarti mereka berbeda dalam dasar utama agama. Mereka sama-sama berpegang pada Al-Quran dan juga Sunnah, akan tetapi berbeda dalam metode memahami dalil, menilai suatu hadis, menggunakan qiyas, ijma, maslahah, dan metode ijtihad lainnya. Salah satu tokoh yang sangat penting dalam perkembangan ilmu hukum Islam adalah Imam Syafi'i. Beliau memberikan kontribusi besar dalam sistemasi hukum usul fikih melalui karya terkenalnya yaitu Ar-Risalah. Nah, yang terakhir ialah masa kodifikasi hukum. Nah, perkembangan berikutnya adalah masa kodifikasi, yaitu proses pengumpulan dan penyusunan berbagai ilmu dan ketentuan hukum Islam secara sistematis. Pembahasan hukum mencakup berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, perkawinan, waris, jinayah, peradilan, dan berbagai persoalan hidup lainnya. Kodifikasi menjadi penting karena perkembangan masyarakat melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan penjelasan hukum. Nah, mungkin dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarikh Tasyri' merupakan kajian mengenal sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam dari masa Rasulullah hingga perkembangan hukum Islam pada masa berikutnya. Nah, perjalanan hukum Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sumber hukum utama. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menghadapi persoalan-persoalan baru. Pada masa tabi'in dan setelahnya, perkembangan pemikiran hukum Islam semakin luas hingga lahir berbagai mazhab fikih. Para ulama kemudian menyusun dan mengkodifikasikan ilmu hukum Islam dalam berbagai kitab. Dengan memahami Tarikh Tasyri', kita hanya mengetahui sejarah hukum Islam, tetapi juga dapat memahami proses, metode, dan alasan dibalik perkembangan pemikiran hukum Islam. Mungkin demikian materi mengenai Tarikh Tasyri' yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai perjalanan panjang terbentuknya hukum Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.